Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bendik Ramadan dan saya udah Bagus Permadi, kebetulan kita berdua dari IPB University. khususnya program studi komunikasi digital dan media. Oke Daw, enaknya kita mulai dari mana nih? Mungkin kita cerita sedikit kali ya Ben, antara perbandingan nih antara masuk SMA dan masuk perkuliahan. Mungkin bisa Ben ceritain pengalamannya nih setelah masuk di perkuliahan ini, kira-kira gimana perasaannya? Boleh. Jadi mungkin kita akan ceritakan dulu kali ya perbedaan dari SMA saat masuk ke dunia perkuliahan. Yang paling berasa sih Daw ya, pastinya itu nomor satu tugas. Pasti. Dari SMA mungkin kita masuk dari jam 7 sampai sore ya. Dan itu tugas ya nggak setiap hari gitu ya. Ya betul. Dan kalau di perkuliahan ini emang masuknya tuh nggak yang terpaku dari jam 7 sampai jam sore gitu, tapi tugas tuh udah pasti banyak. Betul, memang beda ya. Itu salah satunya sih. Kalau menurut Udau sendiri nih, gimana nih? Boleh kali diceritain? Kalau aku sih Ben, benar tadi apa yang Ben sampaikan ya, tapi mungkin kalau aku sendiri mau membahas terkait dengan sisi dari pergaulan sendiri gitu. Karena kan masa transisi dari SMA ke perkuliahan itu sangat beda jauh. Apalagi di perkuliahan kita mendapatkan teman-teman baru, mendapat teman-teman yang dari berbagai daerah, bahkan dari berbagai provinsi, bahkan mungkin ada teman-teman yang dari luar pulau dan lain sebagainya gitu. Itu sangat kelihatan banget gitu dari perbandingan antara mahasiswa A dengan mahasiswa B dengan orang yang berada di pulau A dan pulau B itu berbeda banget, sehingga ya kita bisa bercampur aduk adat, budaya, serta bahasa, sehingga kita harus adaptasi lagi tuh terkait dengan hal-hal itu. Jadi ya penting lah untuk kita beradaptasi selain dengan tugas yang banyak ya, tapi PR kita juga perlu adaptasi dengan perkuliahan ini. Bener banget Daw, karena mungkin kita dari berbagai daerah yang culture-nya itu berbeda-beda. Jadi gimana cara kita menyatukan itu dan tidak membuatnya menjadi perpecahan. Oke Ben, tadi mungkin kan kita ceritakan tentang pengalaman, terus juga mungkin apa saja yang udah didapati selama masa perkuliahan. Tapi mungkin aku boleh tanya nggak Ben, untuk langkah selanjutnya, step selanjutnya kira-kira Ben mau lanjut perkuliahan setelah lulus nanti, apa mau langsung cari kerja lagi? Oke. Dari jurusan yang saya pilih Daw ya, kita di komunikasi digital dan media gitu. Menurut saya tuh jurusan ini tuh sangat fleksibel gitu kalau untuk menduduki ke dunia karir gitu. Jadi mungkin bisa lebih banyak peluang dibanding jurusan lain. Itu alasan pertama saya memilih jurusan ini sih. Jadi untuk ke karirnya lebih luas. Kalau untuk jenjang selanjutnya ya, mungkin kalau saya pribadi itu lebih milih ke karir dulu sih, karena dari pembiayaan gitu, untuk melanjutkan pendidikan selanjutnya itu kita harus cari uang sendiri lah. Jadi nggak membebani orang tua terus. Nah, kalau menurut pandangan dari Udau sendiri nih, gimana Daw? Kalau dari pandangan saya sih Ben, benar sih, kita harus punya pandangan buat tahap selanjutnya ini gimana. Tapi kalau dari aku pribadi lebih prepare ke arah nyari kerja, lebih nyari perspektif kerja yang jauh lebih baik dan lain sebagainya. Karena ya penting bagi setiap orang gitu harus memikirkan langkah selanjutnya. Kalau dari aku pribadi ya mau langsung cari kerja aja, apakah di perusahaan media atau di digital marketing, pokoknya berhubungan dengan komunikasi lah khususnya gitu. Dan setelah itu juga keinginan untuk sekolah lagi, lanjut perkuliahan itu sebenarnya ada, mau lanjut S2, S3 tuh ada, tapi lihat dulu mau cari pekerjaan dulu, penghasilan sendiri dulu, baru selanjutnya kita bahas terkait dengan perkuliahan, apakah mau sekolah apa tidak, seperti itu sih Ben. Oke nih Daw, dari aspek-aspek yang udah kita bahas tadi, ada nggak sih Daw pesan-pesan untuk adik-adik kita yang emang mau melanjutkan pendidikan di dunia perkuliahan? Sebenarnya sih pesannya itu buat anak yang ingin masuk ke perkuliahan, yang pertama itu tetap semangat,
Yang kedua itu harus bisa cepat beradaptasi gitu, karena budaya culture yang waktu di SMA itu beda jauh banget dengan apa yang ada di perkuliahan. Dan yang terakhir yaitu kalian bisa ngatur waktu atau manajemen waktu yang baik gitu, karena tugas di SMA sama di tugas perkuliahan tuh beda banget. Jadi kalian bisa ngatur tugas, belum lagi kalian ikut organisasi, belum lagi berurusan dengan dosen, itu banyak banget. Jadi kalian harus benar-benar bisa ngatur waktu. Tambahan paling dari saya sedikit nih Dao, pesan-pesannya satu aja sih, jurusan jangan Kenapa sampai tuh jurusan tuh? jangan sampai adik-adik kita nanti merasa salah jurusan pas sudah masuk ke dunia perkuliahan. Ya. Karena apa? Karena sayang waktu, sayang uang pastinya kan, orang tua kan membiayai kan juga penuh usaha ya. Gitu ya. Jadi harus dipikirkan matang-matang potensi apa yang ada di diri kalian masing-masing dan yang ingin dikembangkan di dunia perkuliahan. Oke, paling itu aja sih Dao yang cerita singkat kita tentang apa itu perkuliahan dan pesan-pesan yang udah kita sampaikan tadi. Ya benar, udah cukup banget, dan semoga bermanfaat bagi buat teman-teman yang menonton dan bisa mengambil hikmat dan kebaikannya. Oke, jadi sekian video singkat dari kita. Dan sampai jumpa.